Mainkan satu musik. Pasukan Rakyat Merdeka. Bendera-bendera dikibarkan bergerak. Pasukan Rakyat Merdeka dibuat full musiknya DJ Bobo. Yo, letakkan dari kita semua. Yo, yang di belakang berarti ikut bergerak bersama-sama, saling meloloskan satu sama lain agar BBM kenaikan harga BBM bisa dibakar. Maju, mundur. Dikibarkan mulainya pembalasan dengan diskusi narasi kami siap melawan kami yang menang. Semuanya jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan tuan kami belum rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan tuan kami belum rela berkorban. Rapikan lagi barisan kita. Lagi di tempat. Ada kamu semua, pasukan Rakyat Merdeka. Anak-anak telah ikhlas berjuang demi kepentingan kaum buruh rakyat Indonesia. Tetap keluarkan semangat jiwa, jangan pernah menyerah. Tak pernah lelah demi memperjuangkan nasib kita semua. Nasib kaum buruh, nasib kaum petani, nasib nelayan, nasib seluruh rakyat Indonesia. Bersama dengan Partai Buruh kita akan berjuang bersama-sama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Satu, sebelum kita yang menang, walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang, walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Semuanya. Karena mulainya pembalasan dengan diskusi narasi masa kami siap melawan sampai kami yang menang. Tarik suara, jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Jangan kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau harus mati di medan juang demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Demi rakyat, ku rela berkorban. Ya, rekan-rekan, tahan dulu sejenak. Dalam hitungan ketiga kita duduk bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak bersuara dulu karena Presiden Kongres kita.
Bang dari teman-teman Bandung. Siap, Bang. Oh, berangkat gratis ya? Apa? Besok hari Minggu mau pramuka dulu. Nanti tanggal 2 bulan September kita. Oh, kelas kita target nggak? Iya. Padahal suruh saya aja ya.
Tarik suaranya. Berdiri semua. Oh. Kita kasih aplaus untuk kita semua. Masih siap berjuang kawan-kawan. Masih siap berjuang. Siap berjuang demi kepentingan buruh dan rakyat Indonesia. Siap berjuang bersama-sama. Yang mau berjuang angkat tangan. Yang siap berjuang teriak lawan. Yang siap berjuang menegakkan keadilan. Yang siap berjuang teriak hidup rakyat Indonesia. Kawan-kawan semua, kita akan mendengarkan beberapa hal yang disampaikan dari Bung Ruli, perwakilan dari Sekjen SPI. Kepada beliau dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Gus Ruli Ardiansyah, Sekretaris Umum DPP Serikat Petani Indonesia dan sekaligus sebagai Ketua Majelis Nasional Partai Buruh. Mengenai aksi kita hari ini dan secara tegas sikap partai politik, Partai Buruh dan Serikat Petani Indonesia jelas menolak kenaikan harga BBM dan tentunya juga terkonsolidasi dengan serikat-serikat yang tergabung di dalam Partai Buruh sebagai inisiator terbentuknya Partai Buruh. Kita menyatakan tegas menolak terhadap kenaikan harga BBM. Kita ketahui baru saja kita sudah melewati masa pandemi, sudah mulai berangsur-angsur pemulihan ekonomi, sudah mulai bergerak mobilisasi perekonomian rakyat, petani, buruh, nelayan, dan kaum miskin kota, dan juga kelompok pekerja yang lain. Tiba-tiba kita juga dikagetkan dengan kebijakan yang secara sepihak menaikkan harga BBM. Dan kita tahu kemarin juga kita tempat dengan kenaikan harga pangan, dari mulai bahan pokok sampai misalnya yang terakhir adalah minyak goreng, di mana peran pemerintah harusnya lebih berperan untuk bagaimana melindungi hak-hak masyarakat, petani, buruh, nelayan, dan juga para pekerja, baik itu pekerja formal, buruh formal maupun juga informal. Karena mandat Undang-Undang Dasar 1945, negara berhak memberikan pekerjaan dan perlindungan yang layak. Segala sesuatu hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Termasuk adalah BBM. Ini adalah berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, negara harus hadir. Kita akan mendesak, meminta pemerintah bersama DPR untuk meninjau kembali kebijakan keputusan untuk menaikkan BBM ini. Karena kita ingin ada negara hadir untuk melindungi, menjalankan mandat konstitusi kita.
bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang layak, berhak mendapatkan juga hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dan hajat hidup orang banyak. Kita tidak mau segala sesuatunya diserahkan kepada mekanisme pasar. Harga global naik, kita sudah ketahui kemarin minyak goreng juga karena harga naik sehingga minyak goreng langka dan tidak ada di negeri ini dan mahal. Begitu juga kebijakan BBM karena persoalan internasional. Kita tidak mau segala sesuatunya diserahkan kepada internasional mekanisme pasar. Kita mau negara hadir untuk melindungi kebutuhan rakyat. Setuju Bapak-Bapak Ibu-Ibu? Hidup petani, hidup buruh, hidup nelayan, hidup kelas pekerja yang lain. Partai buruh, partai buruh, partai buruh. Kita akan terus melakukan aksi. Hari ini secara serempak kita melakukan aksi di berbagai daerah. Begitu juga kelompok pemuda mahasiswa juga bergerak terhadap protes terhadap kebijakan kenaikan BBM. Petani akan juga bergerak karena kita pasti ketahui bapak-bapak orang tua kita di desa-desa akan terdampak, biaya produksinya akan naik, biaya produksi pertanian akan naik, pupuk akan naik, pestisida akan naik, biaya traktor akan naik, dan begitu juga teman-teman nelayan. Sementara tidak ada jaminan harga yang layak untuk petani. Satu sisi kita terus disulitkan dengan kebutuhan dan juga biaya produksi ke petani, nelayan dan juga teman-teman buruh tentunya juga tidak terjadi kenaikan upah. Dan kita mau bahwa kenaikan upah juga harus dilakukan. Bahkan bisa 3 kali lipat kita minta kenaikan upah. Karena kita sudah mengalami kesulitan, mengalami masa pandemi, harga pangan naik, dan juga jaminan kerja yang juga tidak jelas dari pemerintah. Maka dari itu, Partai Buruh hadir, SPI terlibat dalam menginisiator dan membangun kembali Partai Buruh. Partai Buruh harus kita pastikan, partai yang bergerak setiap hari, yang bergerak aksi-aksi di lapangan, aksi di sawah, aksi di laut, aksi di jalan, aksi di pabrik, aksi di parlemen nanti kalau kita jadi. Setuju? Kita tidak mau seperti partai yang lain. Kita akan aksi setiap hari. Aksi di jalan, aksi di sawah, aksi di laut, aksi di jalan, aksi di pabrik-pabrik, bahkan aksi di parlemen kita nanti. Kita akan pastikan ada karena kita yang akan jadi juga akan terus buat komitmen melakukan aksi-aksi perjuangan terhadap yang berkaitan dengan rakyat kecil. Setuju Bapak-Bapak? Kita sudah punya alat perjuangan, alat politik kita, Partai Buruh. Kita harus pastikan Partai Buruh harus mengisi parlemen, ruang-ruang kekuasaan yang ada di tingkat kabupaten, yang ada di tingkat provinsi, yang ada di tingkat DPR RI, sehingga kita bisa merubah, bisa mendesakkan secara langsung persoalan-persoalan yang dihadapi oleh petani. Sekali lagi, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, menang, menang, menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kawan-kawan untuk Sekjen SPI Bung Luli. Banyak semangat berjuang rekan-rekan. Banyak semangat berjuang. Terus menjuangkan tidak kurang juga kalau dibayar. Buruh. Kita kasih aplaus untuk rekan-rekan SPI yang baru hadir. Rekan-rekan semangat berjuang kita hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan Presiden SPI Bung Hasan Aziz. Kepadanya dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Kami dengan ketiga, selanjutnya kita akan kawan-kawan semua untuk berdiri kembali. Hidup buruh, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat yang melawan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan.
oleh manusianya. Indonesia adalah negara yang semua kebutuhan hidup itu ada di negeri ini. Minyak, batu bara, kebutuhan lainnya sangat besar. Tapi pertanyaannya, kenapa selalu kebutuhan rakyat, kebutuhan orang kecil yang selalu dikalahkan kawan-kawan semua? Kita tahu dimanapun negeri di muka bumi ini semua diciptakan pemerintah adalah untuk mengurusi rakyatnya, bukan mengurusi orang baik atau pemilik modal saja, kawan semua. Untuk itu yang saya ingin katakan kepada kawan-kawan semua, kenapa negeri yang kaya raya ini, anggota DPR RI yang kita pilih pada saat pileg, pada saat pemilu, tapi pada saat dia tidak memikirkan rakyatnya, kawan-kawan semua. Maka saya mau tanya kepada kawan-kawan semua, apakah masih layak anggota DPR yang duduk sekarang untuk duduk kembali tahun 2024, kawan-kawan semua? Apakah layak atau tidak, kawan-kawan? Untuk itu kita tahu, kita sebagai buruh juga kita bukan orang bodoh. Kita tahu negeri ini negeri kaya. Kita tahu di negeri ini semua kebutuhan rakyat itu ada. Maka menjadi heran, menjadi aneh, menjadi konyol. Kenapa kebutuhan-kebutuhan pokok untuk rakyat selalu dikalahkan hanya untuk kepentingan segelintir pemilik modal? Kawan-kawan semua, siap untuk berjuang? Siap untuk melawan? Siap untuk melawan? Saya nggak akan banyak kata, kawan-kawan semua. Sebagai Presiden SPMI, sebagai Vice Presiden KSPI, bidang kebijakan publik dan juga politik, saya minta kepada kawan-kawan semua, ini persoalan serius bagi kita. Upah tidak naik 3 tahun, tapi BBM kebutuhan pokok dinaikkan terus-menerus. Saya mau tanya kepada kawan-kawan semua, apakah kita mau tinggal diam? Maka mari kawan-kawan, tadi sudah dikatakan hari ini kita mengawali, hari ini kita mengawal perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR terhadap kenaikan upah, terhadap kenaikan BBM ini. Kita minta upah 2023 tidak ada pilihan lain, kawan-kawan. Harus dinaikkan minimal 15%, kawan-kawan semua. Kita tidak akan pernah diam. Kita akan tidak pernah tinggal diam untuk melakukan perlawanan itu semua. Sekali lagi kawan-kawan, saya minta kepada kita semua, mulai hari ini akan menggerakkan, kita gerakan kawan-kawan kita di pabrik-pabrik untuk menolak kenaikan BBM, untuk menolak kenaikan BBM subsidi ini, kawan-kawan semua. Siap untuk melawan terus, kawan-kawan? Di mana ada ketidakadilan, di mana ada kezoliman, maka di situ kita akan terus melakukan perlawanan, kawan-kawan semua. Terima kasih. Hari ini kawan-kawan sudah mulai aksi, dan mungkin ada sebagian kawan-kawan kita sudah mulai sholat Barok. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan perlu kawan-kawan ketahui, di 10 provinsi hari ini melakukan aksi. Ya, dari kawan-kawan Gorontalo, kawan-kawan Jawa Timur, kawan-kawan Manado, kawan-kawan Sumatera Utara, kawan-kawan Kepri, dan juga kawan-kawan Kalimantan, hari ini juga melakukan aksi yang sama, kawan-kawan. Mereka di kantor gubernur dan kantor DPRD di wilayah masing-masing. Ini adalah satu sinyal, ini adalah satu pesan kuat kepada DPR RI khususnya, dan juga kepada pemerintah menterinya. Bila ini tidak didengar, maka kita akan terus melakukan perlawanan
secara masif seperti halnya kita menggagalkan kenaikan, menggagalkan PP tentang jam sostek kawan-kawan semua. Siap untuk melakukan perlawanan? Terima kasih kawan-kawan. Terus pantang mundur kita untuk menyerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bung Zudin selaku Presiden FSPB dan Vice Presiden KSPI. Mari semangat berjuang kawan-kawan. Mari semangat untuk berjuang. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Selanjutnya kita akan dengarkan dari perwakilan perempuan Farkes yang akan disampaikan oleh Mbak Evi. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Evi Krisnawati dari FSP Farkes Reformasi bersama-sama dengan teman-teman semua hadir di sini untuk memperjuangkan hak-hak kita, untuk meminta kepada pemerintah turunkan BBM. Teman-teman, pandemi baru saja berakhir. Pandemi baru saja berakhir. Teman-teman kita banyak yang di PHK. Saudara-saudara kita di sana banyak yang di PHK. Tetapi pemerintah dengan semena-menanya menaikkan BBM. Sementara kita buruh sudah 3 tahun ini tidak ada kenaikan gajinya. Adapun kenaikan gajinya hanya 1,000. Apakah itu cukup dengan kenaikan BBM yang 30%? Apakah teman-teman merasa cukup dengan kenaikan yang 3%? Teman-teman, kita di sini harus berjuang mempertahankan hak-hak kita. Negara harus hadir di sini. Sementara negara harus hadir untuk kesejahteraan rakyatnya. Teman-teman semuanya, kita harus sama-sama berjuang. Kita minta kepada pemerintah untuk menurunkan BBM. Pemerintah tidak boleh malu apabila memang kebijakan yang mereka lakukan itu adalah salah, tidak untuk kesejahteraan rakyat. Mereka harus mau untuk turunkan BBM. Setuju teman-teman? Kita minta kepada wakil rakyat. Apabila wakil rakyat suaranya sudah tidak didengar, maka siapa lagi yang akan mereka dengar? Maka kita masyarakat, kita buruh harus berjuang untuk mempertahankan hak-hak kita. BBM itu adalah untuk kesejahteraan. BBM itu adalah untuk semua orang. Apabila banyak masyarakat yang terzolimin karena BBM yang naik, banyak masyarakat yang sudah tidak bisa lagi membeli BBM karena naik itu, maka teman-teman kita harus berjuang untuk kesejahteraan kita. Teman-teman, pemerintah sudah berlaku zolim. Ingat, apabila kita dizolimin, banyak masyarakat dizolimin, pemerintah harus hati-hati. Karena doa-doa orang yang dizolimin akan didengar. Insya Allah, kita semua mendoakan kepada pemerintah supaya mereka mau mendengarkan suara-suara kita, supaya Allah membuka hati mereka, supaya nanti teman-teman BBM ini bisa diturunkan. Karena dampaknya sangat-sangat masif. Dengan BBM naik, maka sudah bisa dipastikan harga pangan akan naik. Belum lama ini telur sudah selama berapa dekade ini telur naik menjadi Rp30.000. Belum ada masanya di mana telur sampai Rp30.000. Saya mewakili emak-emak yang merasa kesusahan. Teman-teman di sana juga mungkin banyak mewakili emak-emak yang sekarang ini sudah mulai kepayahan. Sudahlah tidak naik gaji, malah harga BBM dinaikkan menjadi 30%. Di mana hati nurani para pemerintah? Di mana hati nurani para petinggi-petinggi itu? Teman-teman, kita harus perjuangkan hak kita. Kita harus perjuangkan hak kita. Mari kita nyanyi bersama-sama. Sekarang ada lagu. Naik, naik, BBM naik, tinggi-tinggi sekali. Ayo sama-sama. Naik, naik, BBM naik, tinggi-tinggi sekali. Telur, naik, naik, telur pun naik, tinggi-tinggi. Yang lain, ayo. Pajak. Sana yuk. Naik, pajak pun naik,
bisa sejahtera. Kita bersama-sama akan terus mengawal supaya BBM bisa turun. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Tadi disampaikan siap untuk berjuang bersama-sama. Masih semangat untuk berjuang bersama-sama. Masih siap untuk berjuang bersama-sama. Hidup buruh, hidup petani, hidup nelayan, hidup rakyat Indonesia, hidup Partai Buruh. Kawan-kawan, sebelum nanti kita akan berdendang bersama-sama untuk menggelorakan semangat juang kita akan dengarkan orasi dari Bung Asep, tapi dipersiapkan kepada Bung Guntoro dari KSPSI untuk bisa naik ke atas mobil komando. Kepada Bung Asep dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Baik kawan-kawan, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya? Mana suaranya? Siapa kita? Buruh Indonesia. Siapa kita? Teriakan terus wahai buruh Indonesia. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Wahai buruh Indonesia yang saat ini sama-sama menderita. Bukan hanya kita melawan atau kita terus ditindas oleh pihak-pihak penguasa daerah. Tentunya sudah menjadi biasa bahwa kita bagian daripada buruh Indonesia merasa juga ditindas oleh pengusaha-penguasa. Hari ini kita turun bersama bahwa terus kita sampaikan bagaimana dari buruh yang terus menggelorakan tentang penolakan atas kenaikan BBM. Silakan saja para wakil rakyat yang notabene-nya dipilih oleh kita. Silakan saja wakil rakyat yang terus bahasanya terus memetakan seolah-olah dia tidak tahu atau mungkin tidak peduli terhadap kepentingan rakyatnya. Tetapi kita yang terus punya suara akan terus bersuara bahwa kenaikan BBM harus kita olah kawan-kawan. Siapa kita? Siapa kita? Saudara-saudara, pekerja ataupun buruh Indonesia yang saat ini menolak, selain kita melakukan penolakan daripada BBM, kita juga meminta atau terus mengingatkan pemerintah bagaimana nasib atas upah kita yang biasa dipolitisir. Tetapi saat ini kita terus suarakan bahwa sudah wajib hukumnya UMK dan UMSK terus kita suarakan supaya ada kenaikan. Apakah kawan-kawan setuju? Apakah kawan-kawan setuju? Angkat tangan kirinya sebagai simbol bahwa kita akan terus melawan. Siapa kita? Siapa kita? Kawan-kawan, di kesempatan ini tentunya bagaimana kita terus menyamakan satu suara melalui wadah. Kalau seandainya kita semuanya bersepakat, tadi disinggung oleh pembicara-pembicara sebelumnya tentang sudah saatnya kita wajib menempatkan perwakilan-perwakilan kita di parlemen. Sudah saatnya kita merebut kekuasaan di masing-masing, bukan hanya di nasional, bahkan sampai dengan tingkat daerah. Apakah agenda itu masih ada dalam pemikiran kawan